Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi. Perkenalkan, saya Dian Fitri Wahyuni, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya akan menyampaikan materi mengenai kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Pentingkah kita mempelajari materi tersebut? Tentunya sangat penting ya. Arti kepemimpinan. Kepemimpinan terjemahan dari kata leadership yang artinya kepemimpinan. Sedangkan secara terminologi ialah suatu proses mempengaruhi orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok, untuk saling berkoordinasi atau untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah diinginkan atau yang diinginkan. Seorang pemimpin harus memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Seorang pemimpin mampu mengedukasi kepada rekan-rekan. Seorang pemimpin harus mampu memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Seorang pemimpin harus disiplin, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Itulah beberapa sikap pemimpin. Nah, kelebihan pemimpin dalam kapasitas ialah cerdas, kemampuan berbicara yang baik, dan kemampuan menilai yang baik. Prestasi baik dari segi ilmu, pengetahuan, olahraga, dan lain sebagainya. Tanggung jawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, aktif, sosial yang tinggi, mampu bergaul, suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, dan humoris. Tentunya di dalam Islam, seorang pemimpin yang baik harus memiliki 4 sifat. Yang pertama, jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi dan negosiasi. Yang ketiga, amanah dalam menjalankan tugas. Yang keempat, cerdas dalam membuat perencanaan, strategi, dan mampu mengimplementasikannya. Arti manajemen. Manajemen secara etimologi kata, manajemen adalah kosakata yang berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen secara terminologi bahasa suatu rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen ada 5. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, pengawasan. Dan yang kelima, penempatan. Unsur-unsur manajemen itu ada 6. Yang pertama ialah manusia. Yang kedua, uang. Yang ketiga, bahan. Yang keempat, mesin. Yang kelima, metode. Dan yang terakhir ialah pasar atau marketing. Arti organisasi. Organisasi secara etimologi kata berasal dari kata organon atau dalam bahasa Yunani yang berarti struktur atau susunan tubuh yang terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Organisasi secara terminologi bahasa adalah perkumpulan 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. Nah, itulah definisi dari kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah kepemimpinan ialah orang yang mampu memberikan pengaruh kepada orang lain, dan manajemen ialah alat kemampuan mendayagunakan sumber daya yang ada, dan organisasi adalah wadah ataupun perkumpulan proses kerjasama dalam mencapai tujuan yang sama. Hubungan antara kepemimpinan, manajemen, dan organisasi tentunya sangat saling menghubungkan, di mana organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan manajemen untuk mengatur orang-orang tersebut, pemimpin di dalamnya, dan seorang pemimpin pun harus memiliki ilmu pengetahuan, ilmu kepemimpinan. Jadi antara kepemimpinan, manajemen, dan organisasi merupakan suatu sistem yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat terpisahkan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Tentunya memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Saya Dian Fitri Wahyuni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.